Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak jamaah saudara dan hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah, kita sudah berada di tanggal 26 Ramadan. Lebaran tinggal 4 hari lagi ya. 3 hari atau 4 hari lagi ke depan. Kalau perlu nyari yang 2 hari lagi. Tapi jangan yang nambah sampai 6 hari lagi. Itu hanya khusus orang-orang yang berada di Medan dan sebagian Aceh. Sebelum Ramadan kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Hari ini kita akan berkaitan hal-hal yang juga yang kaitannya nyambung dengan ibadah puasa. Salah satu kewajiban kita yang sering disampaikan oleh para khatib, oleh para penceramah, bahwa ibadah puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bayar pajak, bayar zakatnya. Bayar zakat. Walaupun disadari atau tidak bahwa keabsahan hadis itu masih disangsikan. Bahkan salah satu tokoh hadis terkemuka, almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, mengkategorikan hadis adalah hadis palsu. Secara makna seakan-akan keabsahan ibadah puasa tergantung pada zakat. Padahal ibadah puasa dan zakat adalah sebuah sama-sama kewajiban yang bagian dari rukun Islam. Ya. Terlepas dari itu semua, apapun yang terjadi, memang zakat adalah bagian dari rukun Islam kita yang harus kita penuhi. Zakat itu artinya apa? Zakat itu artinya an-numu. Ya. An-numu artinya numu itu artinya berkembang biak atau tumbuh. Apa artinya? Bagi orang yang membayar zakat ataupun membayar baik zakat yang wajib maupun yang sunnah, ya, yang kita dengan sedekah atau infak dan semacamnya itu akan melahirkan sikap-sikap yang subur. Kalau hartanya akan subur dengan hartanya, kalau jiwa kita subur dengan jiwa kebaikan-kebaikannya. Namanya zakat ataupun infak. Sebab Al-Quran kadang-kala memaknai infak juga termasuk kategori zakat. Ya. Zakat itu yang kita pahami ada 2 macam, ada zakat fitri atau zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat jiwa, artinya kaitannya dengan jiwa. Sementara zakat mal kaitannya dengan harta kekayaan. Pada periode klasik, periode salafiyah dulu, zakat mal itu tidak banyak.
hanya berkaitan dengan perniagaan, pertanian, emas dan perak, peternakan, dan lukoto. Atau lukoto itu temuan tambang dan semacamnya. Tetapi para ulama-ulama khalaf atau ulama modern kekinian itu menambah satu lagi namanya zakat profesi. Karena dianggap tidak layak bagi orang yang berprofesi penghasilan melebihi dari kategori para wajib zakat yang baik itu ditimbang dengan petani, ya, mungkin yang pedagang dan semacamnya, maka dilahirkanlah namanya zakat profesi. Ya. Seorang dokter kalau penghasilannya sampai dengan setara emas 85 gram dalam 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Termasuk ya guru-guru, ustaz-ustaz yang kondang. Kalau dalam 1 tahun mencapai harga emas 85 gram, maka itu juga punya kewajiban mengeluarkan zakatnya 2,5%. Hari ini yang kita pertama akan bahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Artinya jiwa yang hidup di bulan suci Ramadan, ya, sampai batas waktu yang ditentukan, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu zakatul fitri, ya, wa yuqalaha zakatul fitrati. Wajib bagi seorang mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri bisalah satu asya karena 3 penyebab, 3 hal. Yang pertama al-Islam, karena ini beragama Islam. Jadi siapapun yang merasa dirinya beragama Islam atau lahir dari rahim seorang muslim, ya, lahir dari seorang muslim, dia wajib dikeluarkan zakatnya. Itu yang pertama. Bagi orang yang tidak beragama Islam, maka tidak ada kewajiban membayar zakat fitrahnya. Tidak ada kewajiban bayar zakat fitrah untuk dirinya. Tetapi untuk orang lain mungkin bisa. Seorang yang muslim, ya, kalau kafir nanti orientasinya nggak bagus. Seorang yang muslim punya karyawan yang beragama Islam, sementara biaya hidupnya ditanggung dia sehariannya, maka dia juga punya kewajiban mengeluarkan zakat untuk karyawan yang beragama Islam. Punya kewajiban memberikan zakat untuk karyawan yang beragama Islamnya atau pelaku pekerja-pekerja yang berada di naungannya. Itu zakat fitrah. Yang pertama harus beragama Islam, syaratnya. Yang kedua, wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumi min syahr Ramadan, bahwa zakat fitrah itu wajib bagi orang yang usianya sampai hari terakhir atau sampai matahari terbenam ketika akhir Ramadan. Kalau besok yang lebaran hari Jumat, usianya minimal sampai tenggelam matahari pas hari Kamis. Kalau hari Kamis yang meninggal, gak wajib zakat fitrah. Kenapa? Belum sampai di akhir bulan Ramadan. Kalau hari Jumat meninggal, tapi lebarannya yang hari Sabtu, juga gak wajib zakat fitrah. Karena lebaran besok tuh sangat berpotensi berbeda. Ada yang hari Jumat, ada yang hari Kamis, hari Sabtu, ya. Nanti ada juga sebagian kalangan yang hari Minggu, hari Senin. Kalau nggak Minggu, Senin, ya. Kalau Bapak betah nggak apa-apa ikut lebaran yang Senin, tapi jangan puasa, ya. Jangan Sabtu, Minggu jangan puasa lagi, ikut lebarannya aja. Siapa tahu dapat ampau. Jadi kewajiban zakat fitrah selain beragama Islam, syaratnya harus sampai usianya itu harus sampai di tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Apa artinya? Wa hina idzin fatukhraju zakatul fitri amman mata ba'dal ghurub. Artinya orang yang meninggal setelah matahari terbenam, dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Dunaman wulida ba'da, tidak
ada kewajiban bagi orang yang lahir setelah matahari terbenam. Pas matahari terbenam sekarang kan jam 6 lewat jam 5 lewat 54 loh, 54 55. Jam 6 menit lahir sudah tidak ada kewajiban bayar zakat fitrah. Demikian juga kok lahirnya pas detik-detik mau maghrib. Kalau di masjid mungkin sudah dzikir Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna, baru lahir baru tek azan maghrib. Berarti dia mengikuti waktu wajibnya zakat fitrah. Dia wajib membayar zakat fitrah. Jadi siapapun yang hidup sampai detik-detik akhir, baik hidupnya karena baru lahir atau hidupnya karena memang dari awal sampai matahari terbenam, dia ada kewajiban bayar zakat fitrah. Tapi orang yang hidup setelah terbenamnya matahari, sementara sebelumnya tidak ada kehidupan karena belum lahir, dia tidak ada kewajiban bayar zakat fitrah. Termasuk orang yang meninggal sebelum matahari terbenam, katakan hari Kamis siang, tidak ada kewajiban zakat fitrah. Ini bicara tentang wajib. Nah, cuman kalau berpikir masa iya nggak bayar, hidupnya sampai menjelang akhir Ramadan, itu beda. Kalau masa iya nggak enak itu bukan bahasa hukum, tapi bahasa perasaan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wujudul fadli, adanya kelebihan. Adanya kelebihan. Lebih apa? Min qutihi wa quti 'iyalihi fi dzalikal yaum, ada kelebihan makanan pokok untuk hari raya dan baik untuk dirinya dan keluarganya. Zakat fitrah itu diwajibkan bagi orang yang punya. Ketika hari raya itu dia tidak akan kekurangan makan. Patokannya hari raya, bukan setelah hari raya. Jangan ada beras, ada, tapi tinggal 10 liter, tapi nanti untuk 7 hari ke depan nggak cukup, nggak mikirin 7 hari ke depan. Yang dipikirin pas hari raya Idul Fitrinya masih ada, masih ada untuk kita makan, Nah, kalau masih lebih dari biaya hidup atau makan untuk hari raya itu, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Kok rupa-rupanya kalau kita nggak jalan-jalan ke tempat-tempat daerah pelosok mungkin sulit nyari orang sekarang kok nggak punya lebih dari sekedar makan dan minum untuk hari raya. Pada zaman dulu kala ada orang datang pada syekh gurunya, memang tidak ada buat bayar zakat. Beras nggak ada, gandum nggak ada saat itu. Gurunya tanya, kalian punya rumah nggak? Punya. Ada gentengnya nggak? Ada. Turunin gentengnya sebagian untuk bayar zakat fitrah. Untuk dijual bayar zakat fitrah. Ada yang nanya lebih parah lagi, rumahnya ada. Atapnya apa? Atapnya seadanya, nggak bisa dijual. Ditanya tiangnya ada berapa? Ada 5. Kalau diambil 1, kira-kira roboh nggak rumahnya? Tidak. Kalau tidak, ambil 1 tiangnya jual buat biar zakat fitrah. Pada hakikatnya kewajiban zakat fitrah adalah bagi orang yang punya kelebihan untuk dimakan pada sehari semalam pada hari raya Idul Fitri. Walaupun pada hakikatnya nanti ketika pembagian zakat fitrah, ya mereka juga akan kebagian karena termasuk orang-orang yang miskin. Itu zakat fitrah. Karena zakatnya berupa kelebihan bahan pokok, maka zakatnya juga harus berupa bahan pokok atau makanan. Ya, ulama ahli fikih yang 4, baik Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, zakat fitrah harus berupa makanan pokok. Saya tidak menyebut mazhab Syafi'i, enggak. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal itu mewajibkan zakat fitrah harus berupa makanan pokok.
satu-satunya imam mazhab yang 4 yang membolehkan menggunakan qimah atau harga makanan pokok adalah ya, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Oleh Imam Abu Hanifah boleh bayar pakai duit atau harga yang sesuai dengan bahan makanan pokoknya. Itu yang pertama. Syarat wajib ya, membayar zakat fitrah yang pertama harus beragama Islam, tidak harus berpuasa. Walaupun agama Islam tapi nggak puasa tetap wajib bayar zakat fitrah. Jangan, ini kadang-kala kan yang suka usil-usil bercandakan panitia zakatnya. Ngapain bayar zakat fitrah? Mau puasa juga enggak. Kadang orang mau bayar zakat hanya nggak jadi. Kadang dianggap kalau nggak puasa nggak ada gunanya zakatnya. Atau mungkin ya puasanya tidak akan berguna juga kalau tidak bayar zakat. Seakan-akan ada keterkaitan antara zakat dan puasa. Jadi yang wajib beragama Islam, mau puasa, mau sholat, mau dia mungkin ahli maksiat, tetap ada kewajiban bayar zakat fitrah. Karena itu zakat jiwa, bukan zakat amal perbuatan. Wa yuzakki syaf'an nafsihi wa amman talzimuhu nafaqatuhu minal muslimin. Ya. Wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang ditanggung biaya hidupnya, nafkahnya. Jadi kalau seorang wali atau orang tua bayar zakat wajib untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungan dia. Kalau menjadi wali, ya, wali anak atau wali apapun, dia bayar zakat termasuk orang-orang yang ditanggung di bawahnya wajib dibayarkan zakatnya. Dan kewajiban bayar zakat itu ya, tidak bisa diganti dengan apapun. Tidak bisa diganti dengan apapun. Termasuk pelaksanaannya ya. Wajibnya kan bayar zakat itu ketika matahari terbenam. Wajibnya. Tetapi boleh bayar zakat sejak awal Ramadan itu boleh. Bahkan kalau mau jujur, kalau di Jakarta, kalau nariknya pas malam takbiran atau hari terakhir nggak pernah dapat zakat. Kenapa? Penduduknya udah pulang kampung semua. Nah, ini bapak-bapak ini kan paling sampai besok terakhir udah hilang semua dari kalangan sini. Ada yang ke Jawa, ada yang ke Kalimantan, semacamnya. Jadi nariknya, ya kalau pakai amil, nariknya atau bayarnya jangan pas malam takbirannya, tetapi sebelum Hari Raya Idul Fitri kita serahkan zakatnya. Jangan terjadi ya seperti tahun berapa? Yang prodik pembukaan tol pertama, tol Cipali, baru sampai di Brexit ya. Brexit ya. Kalau Brexit Jogja ya. Brexit, Brebes exit. Itu kan banyak orang yang tidak bisa bayar zakat. Kenapa? Di Jakarta belum bayar, pengen berzakat di kampung, sementara belum nyampe kampung Lebaran. Kenapa? Kena macet, nggak bisa keluar tol. Akhirnya mereka membuat hukum tersendiri namanya hilah. Hilah itu politik atau diputar-putar. Turun mereka, saya bayar zakat kepada kalian. Nanti yang terima bayar zakat lagi satunya muter, nanti yang bayar zakat pertama terima zakatnya sendiri. Apakah boleh? Tidak boleh. Makanya lebih baik sebelum pulang, ya, sebelum pulang bayar zakat fitrinya, zakat fitrahnya. Nanti di kampung, ya, tetangga saudara semuanya berikan infaknya atau zakat malnya, gak ada masalah. Sebab zakat mal itu masanya 1 tahun, ya. Setelah 1 tahun baru. Kalau kurang, ya, di 1 tahun belum ada kewajiban, berikan kampung gak ada masalah. Jangan sampai kita nanti tidak bisa bayar zakat gara-gara kita kena macet di jalanan. Maka sekarang alhamdulillah liburnya dimajukan, ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, anggap 4 hari kurang 3 hari ada masa waktu untuk kita mempersiapkan untuk mudik, sehingga berharap mudah-mudahan nanti tidak terlalu macet dan bisa yang mau zakat di kampung bisa kesempatan untuk bayar zakat. Dari awal lebih baik. Bahkan karena tujuannya zakat fitrah untuk kehidupan Hari Raya Idul Fitri, untuk Hari Raya Idul Fitri, ya, kalau ngasihnya zakat pas malam takbiran
Kalau zaman Rasulullah memang zakatnya itu masih fokus kepada ya makanan pokok, mungkin gandum, korma dan semacamnya. Karena memang ukurannya penerima zakat pada zaman Nabi itu bukan kelayakan sandang, tapi kelayakan pangan. Kalau dunia masa kini kan bukan sekedar kelayakan pangan, tapi kelayakan sandang. Berharap nanti ketika lebaran mungkin anaknya, cucunya tidak terlalu jauh berbeda dengan teman-teman bermainnya. Nah, kalau penyerahan zakatnya diserahkan pas malam takbiran, mereka nggak ada kesempatan ke Ramayana. Mau ke bazar, bazarnya udah tutup. Bisa jadi ketika mereka datang berduyun-duyun ke masjid, ke lapangan sholat Id, mereka nggak sholat apa, nyari pakaian buat anaknya dan cucunya. Makanya lebih baik kalau sudah siap zakat itu diberikan ya sebelum pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Walaupun fikih-fikih klasiknya waktu terbaik adalah habis sholat subuh sebelum kita sholat Id. Kalau beras, kalau duit sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk kesejahteraan, kesetaraan pada hari itu. Wajibnya setelah urut, tetapi boleh kita bayar zakat ya di awal Ramadan, pertengahan atau di akhir Ramadan, supaya lebih luasa dan lebih bebas kita dari kewajiban kita. Membayar zakat bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Berapa? So'an min quwwati baladihi. Satu so' itu ukuran Timur Tengah. Mungkin Mesir bisa ada ya, Arab Saudi mungkin ada. Kalau di kita itu disepakati ulama itu adalah ya 3,5 liter. 3,5 liter itu kalau pakai kilogram ya 2,5 tuh mipet banget. Makanya akhirnya ada inisiatif banyak orang membungkus beras zakat itu satu paketnya 3 kilo. Kalau lebih menjadi kesempurnaan kita. Kalau cuannya ada, kalau duitnya ada, kalau nggak ada jangan maksakan. Ya berzakatlah sesuai dengan kriteria yang batas minimal. Kenapa 2,5? Karena 1 liter itu ukuran 8 on. 2 liter itu berarti kalau 2 liter berarti hanya 16 on. Masih ada 4 on lagi. Ditambah dengan yang setengah liter berarti 9 on. 9 on itu kalau diambil 8 on lagi menjadi tinggal 1 on. Berarti 1 on itu tidak mencapai setengah liter. Orang-orang dulu mengatakan zakat fitrah bukan 3,5 liter, tapi 3,2 liter. Ya kurang lebih 3,2 liter. Untuk kita lebih sempurnanya maka anggaplah 3 kilo. 3 kilo. Dengan harapan ya kalaupun lebih itu bagian kesempurnaan kita bayar zakat fitrah. Dari makanan pokok kita, kalau makannya jagung, ya zakatnya jagung. Kan ada orang memang makannya beras jagung, daerah-daerah tertentu. Bagaimana dengan orang yang nggak makan nasi? Bapak pernah ketemu dengan orang nggak makan nasi? Sejak bayi tidak doyan nasi, makannya ciki, indomie. Masa iya zakatnya makan ciki? Zakatnya tetap ya dalam ilmu fikih itu kan so'an min quwwati baladihi, makanan pokok dari tempat dia berada, bukan tempat apa yang dia makan, bukan. Jadi kebiasaan masyarakat itu apa, itulah zakatnya, makanan pokoknya. Walaupun ada seorang yang makannya domi yang dulu, ya tetap zakatnya makanan pokok yang ada di tempat itu. Yaitu kalau kita beras ataupun berupa jagung ataupun gandum dari tertentu. Ya kembali makanan pokok. Imam yang 3 sepakat harus makanan pokok. Imam Abu Hanifah ya boleh diganti dengan harga. Tetapi termasuk ya Asy-Syafi'iyah
Para imam yang bermadhab Syafi'i seperti pengarang kitab Fikih Al-Manhaj itu ya membolehkan kita ikut Imam Abu Hanifah, artinya membayar zakat fitrah dengan harga, dengan nilai mata uang ya, mata uang berapa sesuai dengan yang kita makan. Kalau dimakannya beras merah maka lebih tinggi ketimbang patokan pemerintah. Tetapi kalau yang dimakannya beras raskin itu di bawah standar penentuan pemerintah. Apa artinya? Bagi petugas-petugas zakat, kalau ditanya berapa zakatnya, jangan tentuin 40, jangan. Bisa jadi itu kalau kurang siapa nombokin. Kalau ditanya berapa zakatnya, tergantung beras yang Bapak konsumsi. Kalau berasnya sekilo 25.000, kalau 3 kilo berarti 75.000. Kalau dia narik cuma 40, siapa yang nanggung sisanya? Ya amilnya nanti yang nanggung. Tetapi kalau makannya beras raskin yang harganya di bawah standar, ya segar itu juga. Tidak boleh, ini kurang nih Pak, kenapa? Standarnya 40 minimal. Mau makannya beras itu. Jadi panitia zakat, pengambil zakat harus bijak. Ketentuan 40 pemerintah, oke, mungkin harga rata-rata dengan beras mungkin tidak premium banget ataupun tidak di bawah banget. Tetapi bagi kalangan tertentu memang kondisinya sangat minim, ya tidak bisa paksakan ikut harga standar. Kalau ada kemampuan, ya nggak ada masalah. Mungkin makanya raskin tapi zakatnya rajulele, ya itu nggak ada masalah, bagus kalau ada kemampuan. Itu jadi boleh dengan harganya. Bahkan salah satu fatwa ya Yusuf Qaradawi itu ya sama dengan pengarang Al-Manhaj itu apa? Di mana yang lebih bermanfaat itulah yang lebih utama. Kalau ternyata lingkungan itu membutuhnya beras, ya lebih utama beras. Tapi kalau lingkungan mustahiknya lebih membutuhkan kimahnya, ya, nilai seharga berasnya, anggap sekarang uang, maka itu lebih utama membayar dengan harga atau dengan uangnya. Kenapa? Langsung bisa dimanfaatkan oleh penerima penerima zakat atau mustahik zakat. Makanya tidak jarang kadang-kala ya ketika kita habis memberikan zakat, kita kadang-kala belum geser jauh, dia langsung ngajak anaknya ke pasar itu apa? Beli pakaian, beli sandal, sepatu dan semacamnya, langsung ke bazar. Yang penting pas hari raya Idul Fitrinya mereka tidak jauh berbeda dengan teman-temannya. Walaupun yang satu dibeli di Ramayana, satunya di Pondok Indah, satunya di bazar. Yang penting pakai yang layak. Itu min quwwati baladihi. Bagaimana kalau tempat itu nggak punya, katakan nggak punya bahan pokok yang makanan pokok yang resmi, maka melihat makanan pokok yang adat yang terdekat, yang tetangga kampungnya, tetangga negaranya, kalau RT, tetangga RT dan semacamnya. Itulah ya pembayaran zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Makanya dalam zaman Rasulullah pernah terjadi, dan mungkin ini salah satu mungkin pelajaran. Utsman bin Affan, ya, seorang yang kaya raya itu, ketika habis sholat Id menghadap Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, celaka. Kenapa celaka? Aku lupa nggak bayar zakat, tetapi aku sudah ganti dengan 1 ekor onta atau seharga 1 ekor onta, yang harganya melebihi harga zakat. Walaupun mungkin berupa gandum, harusnya gandum 1 karung, dia mungkin sampai 100 karung, sedangkan seharga onta. Apa kata Rasulullah? Walaupun kamu ganti dengan seharga 100 onta pun tidak akan bisa mencukupi atau mengcover kewajiban zakatnya. Allah tuh kadang-kadang memberikan pelajaran kan lewat cara-cara, ya. Sahabatnya ada yang lupa, ya. Ketika ayat kalau mabuk jangan sholat itu kan lewat sahabat Ali bin Abi Thalib. Sholat, ya lupa terus, akhirnya ya turunlah ayat itu. Kalau tidak sadar jangan sholat. Kenapa saat itu orang mabuk masih boleh sholat, belum dilarang? Itu cara Allah. Jangan kita pikiran, masa sudah semua lupa. Ya cara Allah.
Cara Allah berikan pelajaran kepada kita. Oleh karena itu sebisa mungkin bayarlah zakatnya pada waktunya atau jangan sampai melewati batas yang telah ditentukan. Kepada siapa zakat diberikan? Ya. Kalau dalam Al-Quran itu ada 8 asnaf. Sekarang sudah kurang 1 menjadi 7 asnaf. Kenapa? Karena nikah, ya, perbudakan, budak sudah tidak ada. Walaupun mungkin praktek-praktek perbudakan masih ada, tapi secara resmi ketika Khalifah Umar bin Khattab sudah dihapus perbudakan, tidak ada lagi budak. Ya, perlakuan perbudakan masih ada. Wa tudfa'u zakat ilal asnafil as-samaniyah, ya, alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabil aziz fi qouli ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara. Yang pertama, zakat diberikan kepada fuqara, fakir. Jadi fakir miskin itu bukan satu golongan, 2 golongan, ada fakir, ada miskin. Apa bedanya? Fakir itu adalah la mala lahu wala kasab, laik, tidak punya harta kekayaan, nggak ada yang mencukupi, artinya wala kasab, dan nggak ada kerjaan tetap. Jadi kalau ada orang nyuruh, ya mohon maaf, mungkin seperti orang-orang ya yang tidak punya keahlian apapun, biasanya mungkin hanya bisa nyapu, bersih-bersih. Ya. Kalau ada orang nyuruh baru dapat duit, kalau nggak ada yang nyuruh, ya nggak ada yang ngasih duit. Itu namanya fakir. Tapi biasanya orang seperti itu anaknya banyak. Kenapa? Nggak banyak kegiatan di luar, seringan di rumah. Sementara yang kedua miskin. Kalau miskin tuh orang yang punya harta, tetapi hartanya di bawah standar kebutuhan, ya. Atau orang punya pekerjaan sehingga dari pekerjaan itu menghasilkan penghasilan tetap, anggap pegawai, tetapi gaji yang dia terima tidak mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi tidak melihat berapa dia menerima duit, enggak, tetapi nanti diukur dia menerima berapa, kebutuhan pokoknya berapa. Anggap kalau orang di Jakarta punya uang katakan gaji 3 juta, bisa jadi dia masuk kategori orang miskin. Rumah ngontrak 1 juta, anaknya 5, sekolah semua. Ya, jangan, gak usah pakai manajemen, gak bakalan cukup. Itu walaupun gajinya 3 juta, dia termasuk orang-orang yang miskin. Padahal gaji 3 juta Jakarta, kalau di kampung 3 juta mungkin gak habis 2 bulan. Jakarta paling hitungan harian, anaknya sekolah semua, butuh biaya semacamnya. Namanya miskin. Jadi miskin itu orang yang punya harta, punya kekayaan, apakah dia punya kerjaan tetap semacam, tetapi memang tidak mencukupi. Bahkan dalam ini Syekh Nawawi Al-Batar itu memberikan contoh seperti orang yang punya penghasilan sampai 8 atau 7, ya, 7 dirham, sementara kebutuhannya seharga 10 dirham. Ya, yang membuat miskin, ya, senjang 3 dirhamnya itu membuat kita miskin. Dia dikategorikan miskin, maka dia berhak mendapatkan zakat fitrah. Yang ketiga, wal amilin, amil. Kalau mau jujur tuh amil pada prinsipnya adalah petugas zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ya, makanya ada Basda, Badan Amil Zakat Daerah. Ya. Atau amil-amil yang dibentuk oleh panitia-panitia masjid, pengurus masjid. Kalau saya lebih pasnya mungkin panitia zakat, bukan amil zakat, tapi panitia zakat. Walaupun fungsinya sama dengan amil zakat. Dia mengumpulkan zakat dan tugasnya amil, mohon maaf, bukan nongkrong di masjid, bukan. Dalam Al-Quran, ya, Taubah 103 itu apa tugas amil? Khudh min amwali, ambil kata mereka. Apa artinya ambil? Jemput, bukan nunggu di masjid. Kalau cuma nunggu di masjid, gak berhak ambil 12,5%. Ambil itu jatahnya 12,5%, 1/8. Masa ya nongkrong di masjid doang sambil tiduran, main HP dapat 12,5%. Sementara fakir miskinnya dapat gak nyampe 2%, 3%. Tapi orang yang bekerja, bahkan dalam kategori amil dalam Al-Quran, memang kerjanya selama 1 tahun berzakat.
Contoh orang-orang yang kerja di dompet duafa, memang setiap harinya ngurus zakat terus, nggak pernah kerja yang lain. Makanya layak dia kayak dompet duafa ngambil 12,5% untuk gaji karyawannya yang bertimpang situ. Ambil. Kalau cuma nunggu di masjid, pengumuman, yuk bu bayar zakat, sekalian bersiap, menerima, menyalurkan, kebanyakan ngambil selayaknya saja. Ya, paling nggak sama dengan mustahik yang lain. Wal mu'allafati qulubuhum. Yang keempat, orang mu'allaf. Nah, mu'allaf itu ada kategorinya. Jangan sudah jadi ustaz dipanggil mu'allaf. Saya penceramahnya mu'allaf. Udah hafal Quran masih mu'allaf. Jangan-jangan yang lahir dari rahim muslim itu bukan mu'allaf malah. Mu'allaf artinya pertama, karena dia mungkin baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Kenapa diberikan zakat? Untuk menguatkan. Karena rata-rata orang yang pindah agama, hijrah itu akan dikucilkan oleh keluarganya. Supaya dia merasa punya saudara, merasa kuat dengan diberikan zakat fitrah itu. Itu namanya mu'allaf. Atau dia kuat, imannya kuat, tetapi biar bisa mempengaruhi keluarganya yang lain supaya tertarik masuk Islam, juga diberikan zakat. Namanya mu'allaf. Jadi bukan mu'allaf itu, sebutan mu'allaf bukan orang yang sudah imannya kuat, menjadi penceramah, hafal Quran. Siapa ini? Mu'allaf. Ustaz siapa? Alifuddin Al-Islami. Ya, itu bukan mu'allaf, sudah kuat imannya. Wa fir riqab, ini sudah tidak ada. Tidak ada budak sekarang. Wa fir riqab sudah tidak ada. Wal gharimi, orang yang punya utang, tapi utangnya untuk sabilillah. Mungkin karena utang mungkin bayar kontrakan, utang mungkin untuk biaya hidup keluarganya, utang mungkin biaya sekolah. Tapi kalau utang buat beli rumah enggak masuk gharimi. Artinya hutang untuk kebutuhan pokok. Nah, kalau kredit mobil utang ya bukan gharimi. Rata-rata justru orang yang kaya punya utang. Kenapa? Main kredit. Gharimi itu orang yang punya utang tapi untuk kebutuhan pokoknya. Termasuk kebutuhan pokok ya biaya sekolah, termasuk kartu sekolah, mungkin kontrakan, semacam itu biaya pokok namanya. Kalau sampai dia punya utang gara-gara itu harus diberikan zakat fitrahnya. Namanya gharimi. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang jalan Allah. Pengertian sabilillah itu kalau dulu al-ghuzzat, orang-orang yang berperang. Sekarang sudah tidak ada peperangan. Termasuk sabilillah adalah orang-orang berjuang jalan Allah yang hidupnya walaupun katakan dapat bayaran di bawah standar, di luar kelayakan. Mungkin ada merebut masjid, mungkin ada imam masjid yang belum dapat perhatian penuh dari DKM-nya. Mungkin ada guru-guru TPA yang berjuang ngajar setiap hari tapi tidak layak mendapatkan insentif dan semacamnya. Atau siapapun yang berjuang jalan Allah, itu zakat fitrah boleh diberikan ke dia. Namanya sabilillah. Orang-orang yang menuntut ilmu, dia berjuang sampai terakat-terakat. Kenapa? Untuk yang penting bisa berjuang mencari ilmu dalam sabilillah. Dan terakhir, wabnis sabil adalah ibnu sabil, musafir. Musafir yang keluar dari lingkungannya, dari daerahnya, daerah yang lain. Tujuannya adalah untuk di jalan Allah, bukan untuk bermaksiat. Kok di tengah jalan kekurangan biaya, itu berhak menerima zakat. Berhak menerima zakat. Itulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, miskin bukan masakin ya. Miskin artinya orang yang punya penghasilan tapi tidak cukup. Fakir, orang yang memang tidak punya penghasilan tetap, walaupun dapat juga kadang nggak cukup, itu namanya fakir ya. Nggak ada penghasilan tetap, walaupun ada yang nyuruh nggak cukup, apalagi nggak ada yang nyuruh. Kalau miskin punya penghasilan tetap tapi nggak cukup. Yang ketiga adalah amil, orang yang mengelola zakat. Yang keempat adalah rikob atau rikob kita adakan. Yang ketiga adalah gharimi, orang yang punya hutang tapi hutangnya untuk kebutuhan pokoknya. Terus adalah sabilillah,
ada Ibnu Sabil. Itu yang berhak menerima zakat. Itu zakat fitrah. Kalau zakat mal akan lebih luas lagi pembahasannya. Bapak Alhamdulillah, tidak terasa udah jam 1. Ya, jam 1. Ini mungkin sekedar pengantar diskusi kita. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau ingin lebih menjelaskan lagi, kami persilakan sambil menunggu waktu istirahat kita selesai. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Yang mampu enggak? Ada yang mampu. Sabilillah itu kalau mampu ya enggak. Artinya sabilillah itu orang berjuang jalan Allah. Karena pada prinsipnya pada zaman Nabi itu orang yang berperang itu kenapa termasuk mendapatkan ya zakat, karena mereka tidak bisa bekerja, dia meninggalkan keluarganya berperang jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau jujur ya, pada prinsip semua ini kategorinya adalah miskin. Ya. Amil itu kenapa berhak? Karena dia termasuk miskin karena dia tidak bisa bekerja. Ya. 2 hari pasti miskin lah. Orang Ibnu Sabil dia mungkin awalnya punya kekayaan, tapi pergi terus kehabisan. Apakah mungkin diambil orang, kecelakaan semacamnya, dia jatuh miskin. Makanya dia masuk kategori mustahiquz zakat. Termasuk orang yang berjuang jalan Allah, nggak bisa bekerja, pagi ngajar, siang ngajar, malam ngajar. Kalau guru TPA, guru ngaji sementara muridnya cuma bawa minyak tanah. Ya. Dia memang tidak minta, dia ikhlas. Karena memang sadar diri berjuang jalan Allah. Yang penting kita bahagia, bisa mengajarkan anak. Tapi perlu diperhatikan, kalau tidak dari orang-orang yang kaya dengan infaknya, ya dari zakat yang dikumpulkan. Tapi kalau kaya, ya dia tidak punya hak lagi. Secara umum tidak berhak lagi. Walaupun ada yang berpendapat karena dia juga berjuang jalan Allah, walaupun kaya masih punya hak. Tapi masa iya orang kaya mengambil zakat? Kalau DKM nih, kalau DKM kan alhamdulillah juga saya. Orang atau DKM sabilillah. Alhamdulillah. Sabilillah. Artinya kalau secara umum sabilillah berhaknya zakat, ngambil zakat. Masa iya ngambil zakat 150 gajinya 15 juta. Kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin ya lebih banyak mungkin kayak guru-guru TPA di kampung-kampung, di musola-musola, masjid-masjid. Satu serang aja Pak, kadang-kala ya miris ya, guru TPA tuh ngajar sejak pagi, sejak Senin sampai Jumat, 5 hari full. Itu paling tinggi gajinya 400, ada yang masih 250, ada yang 150, tapi mereka takut ngajar. Orang tuanya juga, ya kita nih dalam orang tua kurang ngeh dengan perjuangan guru-guru TPA. Buktinya apa? Kalau TPA narik sumbangan 100 sebulan, itu bilang mahal banget. Tapi kalau les nari, les apapun yang lain, setiap pertemuan 100 nggak ada bilang bayar mahal. Sampai saya kadang-kala ya untuk mengingatkan sama orang-orang tua ketika pas ada kajian, mohon maaf ketika nanti orang tuanya sakaratul maut, kira-kira yang dipanggil yang nari bayar 100, bayar 10.000 TPA. Ya manggil yang TPA walaupun di juara nari, bagus juga jawabannya. Ya artinya perhatian kita kadang-kala dengan keluarga Allah di dunia itu, di Quran itu kadang-kala memang kurang. Ya. Oleh karena itu layak mungkin aja kita berikan perhatian dengan zakat fitrahnya atau zakat mal semacamnya. Baik, yang lain silakan. Oke, monggo silakan. Yang tentang zakat profesi kan ada perbedaan. Jadi ada yang bilang kalau masa iya perbulan 2,5%. Iya. Pada prinsipnya Pak, zakat profesi maupun zakat apapun selain zakat fitrah itu sama apa? Selain pertanian, bukotoh ya, itu mengacu kepada haul, tahunan ya. Zakat profesi pun tahunan, bukan per bulan, bukan. Tahunan. Kalau 1 tahun mencapai penghasilan seharga emas 85 gram, kebetulan sekarang emas itu 1.100.000 kalau nggak salah. Anggap 1 juta gampangnya. 1 tahun kalau dapatnya 85 juta,
maka ada kewajiban mengeluarkan 2,5%. 85 juta itu yang dikumpulin atau yang habis dimakan dulu? Pendapatan. Kalau pendapatan 80 juta wajib mengeluarkan 2,5%. Nah, untuk supaya tidak berat, makanya boleh dibayar setiap bulan. Kalau sebulan 10 juta boleh bayar 250.000 setiap bulan, sehingga nanti katakan uangnya ditabung tuh di bank, kok setahun kok nyampe 100 juta, ya sudah nggak ada kewajiban lagi bayar zakat fitrah. Zakat malnya sukat profesinya di akhir tahun. Kenapa? Setiap bulan sudah mengeluarkan namanya zakat yang dicicil setiap bulan. Itu kalau zakat yang berzakat kaitannya dengan profesi. Kalau perdagangan boleh juga, tapi kalau perdagangan nggak sulit karena harus menghitung modal, menghitung barang-barang itu yang lebih sulit. Makanya biasanya ambilnya setahunan. Kalau pertanian tidak ada haul, tidak ada tahunan, tapi setiap kali panen. Kok panen sebulan 3 kali, ya 3 kali. Kalau sampai 600 kintal, 600 kilo dalam satu panen itu. Kalau nggak sampai, kalau setahun sampai 12, nggak hitung tahunan, itu setiap panen. Kalau panen cepat 400 nggak wajib. Kan setahun 4 kali tetap nggak wajib. Bukan dihitung jumlah setahun nanti enggak. Dia hitungan panen. Yang paling besar zakat itu zakat lukoto. Lukoto itu apa? Temuan. Itu 20%. Namanya juga nemu. Termasuk lukoto itu hadiah. Orang beli risol. Kenapa saya risol Pak? Saya punya tangga asli beli risol Pak, nggak beli apa lagi. Di Alfamidi. Dapat mobilio. Beli satu-satunya dapat itu atas nama anaknya. Dia dapat kaget. Ya, bang rezekinya. Maka wajib mengeluarkan 20% seharga mobil itu. Jual lagi. Oh nggak ada, jual. Yang unik dapat orang kaya, ya nggak masalah tuh. Dia malah mengeluarkan 45% diberikan, dititipkan kepada lembaga-lembaga yang memang kompeten di bidangnya. Kenapa? Kata dia, iya, nggak sebanding sama besok cuma 15.000 dapatnya 100 berapa mobil itu, saya nggak tahu. Itu yang paling besar. Kalau yang lain itu 2,5% semua. Jadi zakat profesi pun adalah ya hitungannya tetap tahunan. Kita menghitung tahunan. Jadi kalau setahun nggak nyampe harga itu nggak ada kewajiban bayar zakat fitrah. Ya. Artinya apa? Kalau 85 juta bagi 12, satu tahun itu kira-kira sekitar 6 atau 7 jutaan ya. Yang gajinya di bawah 7 juta ke bawah setiap bulan itu tidak ada kewajiban bayar zakat. 7,5, 7 baru 84 ya. Tergantung harga emas juga. Kalau kemarin pas September itu harga emas sampai di bawah 100 itu. Kok tahu? Kata teman saya yang main saham emas masalahnya. Gaji termasuk sama sampingan atau gaji aja? Ya semua. Makanya profesi. Samping dia pegawai mungkin hanya profesi jual beli mobil, gimana profesi. Ya baik, silakan Pak kalau masih ada. Tergantung jam istirahatnya baik jam berapa. Nah, kalau hadiahnya gratifikasi boleh nggak usah? Iya nanti langsung dibawa KPK. Zakat itu dikeluarkan yang halal. Kalau yang haram itu tidak wajib dikeluarkan. Kenapa? Bukan hak kita masalahnya. Jadi orang yang berzakat dengan hasil korupsi bukan zakat. Kenapa? Berarti memberikan hak orang lain kepada orang lain. Ya sudah ngambilnya salah, berikan kepada orang lain juga salah. Sama-sama melakukan kesalahan. Baik, bisa ada Pak kira-kira? Ya kalau tidak ada, kita berharap ya Lebaran insya Allah kita akan jatuh pada, kalau versi pemerintah perkiranya hari Sabtu tanggal 22. Kenapa? Hari Kamis itu secara astronomi bulan baru 1,5 derajat, belum bisa di ru'yah. Imkanur ru'yah sekarang tuh kesepakatan ya Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia tuh 3 derajat. 3 derajat ya. Di bawah 3 derajat nggak bisa
dilihat. Sementara kalau wujudul hilal, hisab itu yang penting sudah di atas derajat. Yang penting dia, kalau penting di atas mau 1 derajat, setengah derajat, itu namanya sudah ada bulannya. Ya. Ikut yang mana? Ya, mana yang kita mantap aja. Kita melihat bulan nggak bisa, ngitung nggak bisa, ya ikut yang sikos saja. Kalau kita yakin dengan versi Muhammadiyah hisab, ya silakan. Kalau yakin dengan yang versi ru'yah pemerintah, silakan. Ru'yah pun menggunakan hisab. Bukan semata-mata ru'yah, enggak. Dihitung dulu, nanti kita bisa lihat enggak baru dilihat. Kalau enggak dihitung, gimana mau lihat? Masa itu tanggal 15 bulan. Tapi umpamanya kelihatan sebelum 3 derajat bisa ya? Ya bisa. Bisa. Zaman Rasulullah itu kan lihat nggak kelihatan. Pas ketika teman dengan sahabat, ya Rasul melihat bulan, dia bersumpah, ya langsung lebaran. Karena dulu kan tidak ada tempat-tempat yang khusus yang memang ini. Dan itu yang melihat disumpah di bawah pengadilan agama. Tidak bisa, saya melihat, nggak bisa, harus di bawah sumpah. Makanya ketika sidang isbat itu ya menyampaikan si ini namanya sini di bawah sumpah pengadilan agama, kabupaten mana semacamnya. Kalau lebih aman, Indonesia itu demokratis Pak, mau berbeda silakan. Tapi Malaysia, Brunei, Singapura, Arab Saudi jangan coba aja berbeda, dikurung, pidana. Kenapa? Keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan semua. Itu kayak usul fikih. Ya. Hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Kalau sudah pemerintah memutuskan selesai, nggak ada perbedaan lagi, nggak boleh. Tapi pemerintah di Indonesia nggak, ya saling menghormati satu sama yang lain. Kenapa? Banyak orang pintar di Indonesia. Apalagi kaitannya dengan ijtihad. Ya. Silakan saja. Ya, yang penting kita saling menghormati satu yang lain. Ya, jangan kamu puasa saya udah lebaran, ya kan dia yang lebaran saya kan belum. Kan gitu. Termasuk nanti ini mohon maaf Idul Adhanya berpotensi berbeda. Ya, enak kalau berbeda Pak. Minimal lah dapat ketupat 2 hari. Baik, kalau sudah tidak ada sampai aja kita Pak ya. Kita mudah-mudahan sehat, yang mau pulang mudah-mudahan diberikan kemudahan dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini sehat, yang kita pun juga sehat, dan mudah-mudahan nanti bisa kembali dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis lebaran bukan pulang lebaran dong. Pahala. Oh, beda. Itu pahala. Kak Minda itu kan yang ini yang cuma Acara saat kita yang apa? Lebaran 2 hari setelah